Kita masuk ke materi yang lain, yaitu masih mengenai ideal. Namun kali ini saya ingin membahas sedikit mengenai ideal dari suatu lapangan. Sebelumnya saat saya membahas mengenai ideal, itu kan tujuannya sebenarnya untuk membuat atau untuk mengkonstruksikan suatu gelanggang faktor. Kalau di teori grup, kita membutuhkan grup bagian normal atau subgrup normal untuk menciptakan grup faktor. Kalau saya punya sebuah gelanggang A, supaya himpunan koset atas suatu himpunan S ini menjadi gelanggang faktor, maka haruslah S ini merupakan ideal dari A. Jadi kalau A gelanggang dan S ideal dari A, maka saya bisa mengkonstruksikan A per S sebagai gelanggang faktornya. Nah, selama ini kita membahasnya adalah pada konteks A merupakan gelanggang secara umum. Nah, muncul pertanyaan, ini kan mata kuliahnya teori gelanggang dan lapangan. Lapangan itu kan merupakan suatu kejadian khusus dari gelanggang, yaitu pada saat dia memiliki elemen satuan, komutatif, dan setiap elemen yang tidak nol itu memiliki inverse terhadap perkalian. Nah, tetapi sejauh ini kita belum pernah mengkaji bagaimana kalau misalkan kita ingin membentuk ya istilahnya lapangan faktor. Jadi ini kan gelanggang, ini ada ideal, lalu muncul gelanggang faktor. Bagaimana kalau ini lapangan? Bagaimana kalau ini lapangan dan S merupakan ideal dari lapangan tersebut? Bisa tidak kita mendeskripsikan suatu lapangan faktor? Nah, di sini kita perlu mengkaji bagaimana sifat-sifat dari ideal dari suatu lapangan. Apakah ada ciri khusus untuk ideal dari suatu lapangan? Nah, ini ada sebuah teorema, begitu ya. Diberikan suatu gelanggang A dan I adalah ideal dari A. Nah, jika A ini memiliki elemen satuan terhadap perkalian tentunya, dan I memuat suatu elemen unit di A, maka I sama dengan A. Ya, jadi kalau kita nyatakan dalam bahasa yang sedikit berbeda, maknanya adalah ideal yang memuat elemen unit hanyalah si gelanggang itu sendiri. Ya, tentunya kita belum bisa berbicara elemen unit kalau hanya belum memiliki elemen satuan. Unit itu kan elemen yang memiliki inverse terhadap perkalian. Dan kita belum bisa mendefinisikan inverse perkalian kalau kita tidak memiliki elemen satuan pada gelanggangnya. Nah, di sini ternyata kalau misalkan A itu memiliki elemen satuan dan ideal itu memuat elemen unit, maka ideal itu akan sama dengan A sendiri. Mari kita lihat buktinya ya. Mula-mula ya. Cukup jelas bahwa I subset dari A. Ya, karena inilah salah satu syarat perlu dari ideal ya. Harus merupakan himpunan bagian dari gelanggang. Nah, kalau kita mau membuktikan I sama dengan A, berarti bukan hanya I himpunan bagian dari A, tapi A juga harus merupakan himpunan bagian dari I. Nah, ini yang mau kita buktikan. Oke, coba kita kaji buktinya.
Mari kita lihat. Misal elemen unit yang termuat di I itu adalah X. Nah, menurut definisi elemen unit di A dan X ini anggota A tentunya, maka terdapat X inverse anggota dari A, sehingga X dikali X inverse sama dengan 1 di A. Ya, di sini kita tidak tahu elemen X itu seperti apa, ya cuma kita hanya mengandaikan ya X ini merupakan suatu elemen unit dan I mungkin memuat lebih dari satu elemen unit, tapi kita pilih salah satu saja, yaitu X, begitu. Dan menurut definisi elemen unit berarti terdapat X inverse yang juga ada di A, sehingga X kali X inverse sama dengan 1A.